Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian pertama dari perayaan Minggu Palma pada hari ini menampakkan suasana sukacita. Itu nampak dari warna liturgi merah, menggantikan warna ungu yang berlaku selama masa Prapaskah. Suasana sukacita itu juga nampak dalam bacaan Injil yang dibacakan sebelum perarakan. Injil itu mengisahkan Yesus masuk kota Yerusalem sebagai pemenang, sebagai seorang raja. Inilah langkahnya yang terakhir untuk menuntaskan misinya sebagai Mesias, yakni bersengsara, mati, dan bangkit kembali. Maka peringatan ritual masuknya Yesus ke Yerusalem pada awal perayaan ini pada dasarnya terarah menuju perayaan misteri Paskah. Penginjil Matius mengetengahkan kepada kita gambaran Yesus sebagai raja yang rendah hati dan pendamai. Dengan mengendarai seekor keledai, dia mewujudkan nubuat Nabi Zakaria. "Lihat, rajamu datang kepadamu, lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina yang muda." Mesias adalah seorang penguasa yang sederhana dan pendamai, yang membawa pemenuhan kerajaan Allah dengan menyerahkan nyawanya di salib. Lalu bagian kedua dari perayaan Minggu Palma ini bergeser ke nada yang suram. Kepada kita diketengahkan kisah sengsara dan kematian Yesus. Loh, aneh. Mengapa kisah sengsara itu dibacakan hari ini? Cukup jelas bahwa hari ini kita merenungkan sebuah paradoks antara kemenangan dan tragedi. Di satu pihak diperingati masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai raja pemenang. Dan di pihak lain dimaklumkan Yesus
yang bersengsara lalu mati di salib. Yang ingin disampaikan ialah bahwa bahkan dalam tragedi Jumat Agung ada kemenangan Paskah. Saudara-saudari, mengapa kita pada hari Minggu Palma ini membaca kisah sengsara Yesus? Ya, sepertinya tidak pada tempatnya. Karena Yesus tidak mati pada Minggu Palma. Tampaknya tidak pantas. Karena seharusnya hari Minggu ini menjadi hari sukacita. Dan bukan hari perkabungan. Namun setelah episode gembira masuknya Yesus ke Yerusalem, menyusullah realitas sengsara yang mengerikan. Dan jika kita masuk lebih dalam dan menyelami misteri Paskah, maka memang tepatlah membacakan kisah sengsara Tuhan pada hari ini. Sebab kita harus tetap sadar bahwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem dengan kemenangan itu tidak bisa dilepaskan dari kematiannya di kayu salib. Juga saudara-saudari, ada semacam paralelisme dan sekaligus kontradiksi antara keduanya. Apa itu? Pada hari Minggu Palma, Yesus naik ke Bukit Sion. Sedangkan di hari Jumat Agung, dia naik ke Bukit Kalvari. Pada Minggu Palma, dia dipanggul masuk ke kota Yerusalem. Dan pada hari Jumat Agung, dia sendiri memanggul salibnya. Pada Minggu Palma, orang berjejer di pinggir jalan untuk memujanya. Dan di hari Jumat Agung, orang berjejer di jalan untuk menghinakannya. Pada hari Minggu Palma, orang banyak membuka mantel dan menghamparkannya di jalan untuk menghormatinya. Sedangkan pada hari Jumat Agung, pakaian Yesus dilucuti sebelum dia disalibkan. Pada hari Minggu Palma, semua orang memuji Yesus dan meneriakkan Hosana. Sedangkan dalam sengsaranya, Yesus diteriaki, salibkan dia. Dia dihina, diejek, dan ditertawakan. Selain itu, saudara-saudari, hari Minggu Palma adalah kunci untuk memahami sengsara Kristus. Dan sebaliknya, sengsara Kristus adalah kunci untuk memahami Minggu Palma. Kita berdiri dengan daun palma di tangan karena kita ingin menyembah Tuhan dan memberinya kehormatan yang sungguh merupakan haknya. Di pihak lain, kita juga berdiri sebagai orang berdosa. Keberdosaan kita itulah yang menjadi alasan mengapa Yesus mati di salib. Kita memuji Tuhan dan sekaligus memohonkan pengampunannya. Di satu sisi kita membayangkan bahwa kita sudah sampai di surga memuliakan Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita masih membiarkan setan menarik kita ke neraka. Apakah kita merupakan
bagian dari orang banyak yang mengagungkan Yesus? Atau kita merupakan bagian dari orang banyak yang menuntut agar dia disalibkan? Kita termasuk keduanya. Hendaknya kita tidak membayangkan diri sebagai orang yang begitu baik, sehingga merasa diri tidak pernah menuntut kematiannya. Setiap kali kita melakukan dosa, sebenarnya kita ikut berdiri bersama kerumunan manusia yang meneriakkan, "Salibkan dia, salibkan dia." Memang darahnya tercurah atas kita. Dan darah itulah yang menyelamatkan kita.